Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 8 Psikologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran pada tingkat sekolah dasar. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Dinda Kumalasari, dan dua teman saya, Alvina Ratnaduhita dan Sekar Ayu Saekti Ramadhani. Berikut ini merupakan RPP yang kelompok kami buat. RPP yang kelompok kami buat ditujukan bagi siswa SD kelas 4 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Untuk babnya adalah anatomi makhluk hidup dengan subbab anatomi hewan. Pembelajaran ini berlangsung 3 kali pertemuan dengan alokasi waktu 90 menit setiap satu pertemuan. Untuk landasan teori yang kami gunakan dalam menyusun RPP yaitu teori belajar dan teori perkembangan kognitif oleh Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif oleh Jean Piaget yang kami gunakan yaitu pada tahap operasional konkret, yaitu pada usia 7-11 tahun. Terdapat 3 karakteristik anak pada masa operasional konkret, yaitu klasifikasi, seriation, dan transitivity. Yang pertama adalah klasifikasi. Klasifikasi merupakan kemampuan anak dalam memikirkan karakteristik suatu objek, mengklasifikasi, dan memahami relasi antar objek. Yang kedua adalah seriation. Seriation merupakan kemampuan dalam mengatur stimuli menurut suatu dimensi kuantitatif. Dan yang ketiga adalah transitivity. Transitivity ini adalah kemampuan anak dalam menghubungkan relasi-relasi secara logis agar dapat mencapai kesimpulan tertentu. Nah, pada tahap ini, anak telah mampu mengklasifikasikan objek serta situasi tertentu. Kemampuan anak dalam mengingat dan cara berpikir secara logisnya pun juga semakin meningkat. Sebagai contoh, anak-anak sudah mampu menyebutkan dan mendeskripsikan ciri-ciri daripada setiap struktur hewan seperti bentuk, ukuran, fungsi, serta hubungan antar bagian. Anak juga mampu mengingat materi yang telah ia terima saat pembelajaran dengan baik. Mereka sudah tidak lagi keliru ataupun terbalik dalam menyebutkan anatomi hewan-hewan tertentu yang berbeda spesies. Sehingga saat diadakan ulangan harian, mereka sudah benar-benar paham dan bisa menjawab ujian atau evaluasi dengan baik dan benar. Pada tahap perkembangan operasional konkret, anak sudah mampu melakukan tindakan operatif dan nalar logis dilengkapi dengan penggunaan contoh spesifik. Pada tahap ini, anak sudah mampu menyelesaikan tugas yang bersifat kelompok. Contohnya, analisis anatomi hewan tertentu dengan memanfaatkan tindakan operatif serta nalar logis untuk menjelaskan materi yang akan hendak disampaikan. Landasan teori yang digunakan berikutnya adalah teori belajar kognitif. Pada tahap perkembangan kognitif, individu, khususnya anak-anak SD, mulai mengenal knowledge representation melalui berbagai pemahaman dan pengalamannya. Mereka sudah mulai mengetahui tentang hewan-hewan di sekitarnya dan mengenal bagaimana proses atau fungsi tubuh masing-masing hewan. Dengan adanya pembelajaran mengenai anatomi hewan ini, sangat diharapkan anak akan mendapatkan banyak gambaran dan informasi-informasi yang baru mengenai kelompok hewan yang beraneka ragam serta memiliki fungsi tubuh yang berbeda pula,
sehingga muncul pengetahuan tambahan mengenai representasi tentang hewan pada anak-anak. Jadi, pentingnya siswa mempelajari materi anatomi ini ialah pentingnya siswa mempelajari materi anatomi, khususnya anatomi hewan pada mata pelajaran IPA ini akan membantu peserta didik atau mereka para siswa untuk meningkatkan kemampuan dalam memahami, membedakan, mengelompokkan, menyebutkan contoh, serta menjelaskan fungsi dari struktur anatomi hewan pada spesies yang berbeda-beda. Pada rencana pembelajaran ini, media pembelajaran yang akan digunakan oleh pendidik adalah menggunakan media video pembelajaran dengan animasi dan beberapa foto. Penggunaan media pembelajaran ini dipilih karena lebih efektif digunakan pada kalangan anak SD karena mereka lebih mudah memahami suatu hal atau materi melalui penggambaran picture daripada word. Mereka lebih mudah untuk menerima ilmu dari gambar daripada dari tulisan. Picture atau video menangkap informasi yang konkret dan lebih spasial, sehingga lebih mudah direpresentasikan. Penggunaan video dan foto diutamakan dengan penggunaan banyak palet warna, karena anak usia tersebut lebih tertarik dengan warna-warni yang mencolok, sehingga diharapkan anak tidak mudah bosan dalam menyimak pembelajaran selama di kelas, terutama dalam pembelajaran daring ini. Berikut merupakan deskripsi singkat, materi pokok, serta kompetensi dasar dari RPP yang kami susun. Deskripsi singkat. Mata pelajaran ini dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan menganalisis, serta kemampuan untuk menjelaskan ragam spesies hewan dan fungsi bagian-bagian tubuh hewan. Materi pokoknya meliputi yang pertama, konsep dasar ragam spesies hewan dan anatomi tubuh hewan. Yang kedua, ragam spesies hewan dan fungsi bagian-bagian tubuh hewan. Yang ketiga, ragam spesies hewan, anatomi, serta fungsi bagian-bagian tubuh hewan. Untuk kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar yang harus dimiliki peserta didik dalam mengikuti materi pembelajaran ini, yaitu mereka mampu Untuk kompetensi dasarnya yaitu Untuk kompetensi dasar yang harus dimiliki peserta didik dalam mengikuti Untuk kompetensi dasar yang harus dimiliki peserta didik dalam mengikuti materi pembelajaran ini, yaitu mampu mengenali serta menganalisis bentuk-bentuk anatomi hewan beserta fungsinya. Tujuan pembelajaran. Di sini kami sudah menetapkan 4 tujuan, yaitu yang pertama, siswa diharapkan untuk mampu memahami, mengerti materi anatomi tubuh hewan dari spesies yang berbeda dengan baik. Lalu yang kedua, siswa diharapkan untuk mampu menjelaskan perbedaan anatomi tubuh hewan dari spesies yang berbeda dengan baik. Yang ketiga, siswa diharapkan untuk mampu menyebutkan dan menunjukkan bagian-bagian serta fungsi tubuh dari bagian tubuh hewan dari masing-masing spesies yang berbeda dengan baik. Lalu yang terakhir, siswa diharapkan untuk mampu menyebutkan contoh hewan tertentu dan menjelaskan anatomi tubuh hewan beserta fungsinya secara individu maupun berkelompok dan menyampaikan gagasannya di kelas dengan baik. Untuk metode yang dilakukan adalah metode pengajaran dalam jaringan atau daring dengan teknik
guru memberikan penjelasan, berdiskusi, dan tanya jawab melalui platform Zoom atau Google Meet sesuai dengan yang sudah ditentukan. Lalu untuk penugasannya sendiri yaitu berupa penugasan dengan diskusi berkelompok. Untuk media yang digunakan adalah Zoom, Google Meet, grup WhatsApp, Google Classroom, atau platform lain yang mungkin sudah disediakan oleh sekolah. Dengan alatnya yaitu smartphone, laptop atau komputer, dan sumber pembelajaran berupa buku paket ilmu pengetahuan alam yang sudah dimiliki oleh murid, lalu buku pegangan guru sesuai dengan kurikulum yang berlaku, dan juga materi yang didapatkan dari internet. Berikutnya kita akan masuk ke kegiatan pembelajaran, di mana pada pertemuan pertama, kegiatan awal yang dilakukan adalah yang pertama, semua peserta didik memasuki Zoom atau Google Meet tepat waktu untuk melakukan pembelajaran secara sinkron, di mana kelas dimulai dengan memberikan salam, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran peserta didik. Lalu yang kedua, melakukan doa bersama sebelum memulai pembelajaran, di mana doa akan dipimpin bergantian oleh peserta didik. Lalu yang ketiga, menyampaikan tujuan pembelajaran yang perlu dicapai oleh peserta didik. Lalu kita memasuki ke kegiatan inti, yaitu yang pertama, guru melakukan basa-basi dengan bertanya kepada peserta didik seputar jenis-jenis hewan. Lalu yang kedua, dengan video pembelajaran dan tampilan berupa gambar, guru menampilkan penjelasan mengenai ragam hewan dan pengelompokan spesiesnya yang dibagi menjadi reptilia, mamalia, serangga, aves, amfibi, dan pisces. Lalu yang ketiga, peserta didik diajak untuk berdiskusi tentang ragam jenis hewan berdasarkan video pembelajaran, pengetahuan mereka, dan penjelasan yang terdapat di dalam buku paket ilmu pengetahuan alam mereka. Yang keempat, guru menyampaikan kepada peserta didik bahwa mereka akan memperoleh beragam informasi mengenai berbagai jenis spesies hewan. Lalu yang kelima, guru menampilkan video pembelajaran pendek mengenai anatomi tubuh hewan dari beragam spesies. Lalu yang keenam, meminta beberapa peserta didik untuk mencoba menebak fungsi bagian tubuh tertentu dari berbagai hewan. Lalu yang ketujuh, guru membagi kelas menjadi 6 kelompok untuk mendiskusikan fungsi bagian-bagian tubuh hewan dari masing-masing spesies, di mana satu kelompok akan membahas satu contoh hewan dari spesies tertentu dan hasil diskusi disampaikan secara langsung di pertemuan berikutnya tanpa menggunakan PowerPoint. Lalu yang terakhir, menanyakan apakah ada yang kurang jelas dari penugasan yang diberikan. Lalu untuk kegiatan penutup, guru memberikan refleksi, penguatan, dan juga kesimpulan. Lalu yang kedua, semua peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya, menambahkan informasi, atau memberikan pendapat mengenai pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya. Lalu yang ketiga yaitu menutup pembelajaran dengan doa yang dipimpin oleh salah satu peserta didik dan memberikan salam. Lalu yang keempat, mengingatkan peserta didik untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Selanjutnya kita memasuki ke pertemuan 2, yaitu kegiatan pendahuluan yang dilakukan adalah yang pertama, semua peserta didik memasuki Zoom atau Google Meet tepat waktu untuk melakukan pembelajaran secara sinkron, di mana kelas akan dimulai dengan memberikan salam, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran peserta didik seperti biasa. Lalu yang kedua, melakukan doa bersama sebelum memulai pembelajaran, di mana doa akan dipimpin oleh bergantian oleh peserta didik. Lalu yang ketiga, menanyakan apakah semua peserta didik sudah siap untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok mereka. Lalu kita masuk ke kegiatan inti, yaitu yang pertama, masing-masing kelompok mulai menyampaikan hasil diskusi mereka secara verbal yang dilakukan oleh 1-2 orang perwakilan kelompok. Setelah selesai menyampaikan hasil diskusi mereka, guru memberikan apresiasi kepada setiap kelompok karena telah menyelesaikan tugas yang diberikan. Lalu yang ketiga, guru menyampaikan penjelasan ulang mengenai fungsi bagian-bagian tubuh hewan dengan lebih detail dan lebih banyak contoh hewan menggunakan PowerPoint yang berisi penjelasan dan gambar masing-masing contoh hewan beserta anatominya. Yang keempat, semua peserta didik diajak untuk berdiskusi mengenai materi dan dipersilahkan untuk bertanya jika ada yang masih kurang dipahami. Lalu yang kelima, mengajak peserta didik untuk melakukan tanya jawab singkat dengan menampilkan beberapa gambar hewan dengan bagian tubuh tertentu yang dilingkari, di mana semua peserta didik disuruh untuk menebak nama bagian tubuh dan fungsinya. Untuk peserta didik yang bisa menjawab dengan tepat akan diberikan reward berupa pujian. Lalu yang ketujuh,
memberikan pengumuman bahwa di pertemuan berikutnya akan diadakan tes tulis atau latihan soal mengenai ragam spesies hewan, anatomi, dan fungsi bagian-bagian tubuh hewan yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya dan pertemuan kali ini. Lalu untuk kegiatan penutup, yang pertama adalah guru memberikan refleksi, penguatan, dan kesimpulan. Yang kedua yaitu peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya, menambahkan informasi atau memberikan pendapat mengenai pembelajaran sebelum kelas diakhiri. Lalu yang ketiga, kelas ditutup dengan doa yang dipimpin oleh salah satu peserta didik dan memberikan salam. Yang keempat, mengingatkan peserta didik untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Yang kelima adalah mengingatkan peserta didik untuk belajar. Dan yang keenam, guru memberikan file PowerPoint berisi materi yang sebelumnya digunakan untuk memberikan penjelasan melalui Google Classroom, grup WhatsApp, atau platform daring lainnya yang digunakan. Selanjutnya adalah pertemuan ketiga. Untuk kegiatan yang dilakukan dalam pertemuan ketiga itu adalah yang pertama, memberikan pengumuman kepada peserta didik untuk berdoa terlebih dahulu, mempersiapkan diri untuk latihan soal, mengerjakan dengan jujur dan mengingatkan untuk menuliskan identitas diri, nantinya melalui grup WhatsApp, Google Classroom, atau platform lainnya yang digunakan. Lalu yang kedua, guru memberikan link Google Form atau platform daring lainnya yang sudah berisi soal-soal pilihan ganda dan esai mengenai materi ragam spesies hewan dan fungsi bagian-bagian tubuh hewan dengan waktu pengerjaan yang sudah ditentukan. Saat waktu pekerjaan telah habis, guru memberikan apresiasi kepada setiap peserta didik dan mengingatkan untuk senantiasa menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan melalui Google Classroom, grup WhatsApp, atau platform daring lainnya yang digunakan. Selanjutnya kita masuk ke penilaian atau asesmen. Yang pertama ada penetapan indikator dan aspek, di mana dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran kali ini, kami menggunakan 3 aspek untuk diasesmen lebih lanjut kepada peserta didik. Nah, 3 aspek tersebut terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang masing-masing aspek memiliki indikator masing-masing. Aspek pertama adalah aspek pengetahuan. Untuk indikator pertama adalah menentukan bagian-bagian tubuh hewan pada pengelompokan hewan tertentu serta menjelaskan fungsinya. Indikator kedua, membandingkan pengelompokan hewan berdasarkan anatomi, tempat hidup, cara berkembang biak, dan lain sebagainya. Indikator ketiga yaitu menganalisis pengelompokan hewan dan perkembangan fungsi anatomi pada hewan yang telah ditentukan secara berkelompok. Yang keempat yaitu kemampuan memahami materi anatomi hewan dibuktikan dengan adanya evaluasi harian berupa tes tulis terlampir dengan instrumen pilihan ganda dan soal esai. Yang kelima, menjawab pertanyaan yang diajukan oleh teman ataupun oleh guru dengan baik dan menguasai materi diskusi. Selanjutnya adalah aspek keterampilan, yaitu indikator pertama adalah dapat berdiskusi dengan kooperatif bersama anggota kelompok untuk menganalisis tugas anatomi hewan. Yang kedua, dapat menyampaikan atau menjelaskan secara verbal dengan bahasa yang baik dan efektif mengenai hasil diskusi kelompok kepada guru dan teman sekelas. Yang ketiga, munculnya ide-ide untuk menyelesaikan masalah atau topik pembahasan yang telah diberikan oleh pendidik. Lalu untuk indikator terakhir yaitu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh teman dan guru dengan bahasa yang mudah dipahami dan baik. Selanjutnya adalah aspek sikap, yaitu indikator pertama adalah dapat bekerja sama dan berkontribusi dengan baik dalam diskusi kelompok. Lalu untuk indikator kedua, menyampaikan ide atau masukan dengan bahasa yang sopan, baik, dan dapat menerima keputusan hasil diskusi bersama. Lalu yang ketiga, tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Lalu yang keempat, memiliki rasa ingin tahu, motivasi yang tinggi pada materi yang telah disampaikan oleh guru. Lalu untuk indikator terakhir adalah jujur terhadap tugas yang dikerjakan secara berkelompok, mampu menyampaikan kontribusi tiap anggota secara transparan. Setelah mengetahui beberapa aspek dan indikator yang digunakan dalam proses asesmen atau penilaian, selanjutnya kita akan pelajari tentang pemetaan standar kompetensi dan kriteria ketuntasan belajar dalam rencana pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu ada standar kompetensi. Dan pembelajaran kali ini, standar kompetensi yang harus dipenuhi oleh peserta didik yaitu mengacu pada ketepatan dan kesesuaian dalam beberapa aspek penilaian yang telah disebutkan sebelumnya, yang meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan selama proses pembelajaran daring.
Selanjutnya, dalam kriteria ketuntasan belajar, peserta didik diharuskan untuk menyelesaikan atau menuntaskan tugas sebelumnya sebelum melangkah ke tugas berikutnya. Dalam hal ini, peserta didik harus menuntaskan tugas diskusi kelompok terlebih dahulu sebagai syarat untuk mengikuti tes evaluasi harian yang akan dilakukan pada pertemuan 3. Tes evaluasi harian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, terkait teknik penilaian, dalam rencana pembelajaran daring ini, kelompok kami menggunakan 2 jenis teknik penilaian, yaitu berdasarkan performance yang meliputi aspek keterampilan dan sikap, dan tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda dan soal uraian untuk menguji aspek pengetahuan. Setelah mengetahui teknik penilaian yang digunakan dalam rencana pembelajaran kali ini, kelompok kami akan melanjutkan untuk membahas alat penilaian atau penyekoran. Untuk penilaian aspek performance yang terdiri dari aspek sikap dan aspek keterampilan, instrumen yang akan kami gunakan berupa rating scale pada tiap indikator yang telah ditentukan. Untuk penilaian aspek tes tertulis atau untuk menguji pengetahuan, instrumen yang digunakan berupa penilaian angka atau scoring. Jadi, peserta didik akan disajikan 2 jenis soal, yaitu soal pilihan ganda dan soal uraian. Untuk soal pilihan ganda akan terdiri dari 20 soal yang memuat 4 jawaban berbeda, dimulai dari pilihan jawaban A, B, C, dan D, dan 5 soal isi mengenai materi anatomi hewan. Untuk memberikan skema atau gambaran tentang penskoran, berikut kami tampilkan beberapa tabel yang digunakan untuk menguji tiap aspek, dimulai dari aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Untuk yang pertama, kami akan menampilkan tabel penskoran penilaian berdasarkan sikap peserta didik selama proses pembelajaran. Untuk sikap peserta didik ini, kami memuat 5 indikator aspek yang akan dinilai, yaitu dinilai dari sikap peserta didik dalam bekerja sama, lalu sikap peserta didik dalam menggunakan bahasa atau penggunaan bahasa yang disebut PB, lalu aspek sikap peserta didik dalam bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas ataupun diskusi kelompok, lalu adapun indikator ingin tahu atau IT untuk menguji rasa motivasi tinggi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, dan yang terakhir ada indikator JJ atau jujur, dan dalam hal ini dapat menilai sikap peserta didik untuk mengikuti pembelajaran baik secara tes tertulis maupun dalam diskusi kelompok. Berikut beberapa catatan atau keterangan yang menjelaskan tabel aspek penilaian sikap. Untuk aspek sikap dinilai dengan 4 kriteria. Untuk kriteria sangat baik dinilai atau mendapatkan scoring 100. Untuk aspek sikap baik dinilai 75, untuk sikap cukup dinilai 50, dan untuk sikap kurang dinilai 25. Apabila peserta didik mendapatkan sikap sangat baik, skor maksimal yang didapatkan akan dikalikan 5 pada setiap indikator. Jadi jumlah skor maksimal yang akan didapatkan yaitu 500. Untuk skor sikap juga berkaitan dengan aspek sikap yang dinilai. Apabila peserta didik mendapatkan jumlah maksimal sangat baik, yaitu scoring 100 pada setiap indikator, maka jumlah 500 tadi akan dibagi pada 5 indikator yang telah ditentukan, yaitu skor sikap maksimal yang akan kita nilai yaitu 100. Apabila dikaitkan pada kode nilai atau predikat, maka skor sikap 100 itu dinilai sangat baik. Untuk rentang sikap baik dinilai pada rentang 50-75, aspek sikap cukup dinilai dari 25-50, dan aspek sikap kurang itu dinilai dari 0-25. Selanjutnya kami tampilkan tabel penilaian berdasarkan keterampilan peserta didik selama proses pembelajaran. Untuk menilai keterampilan peserta didik, kelompok kami menentukan 4 jenis indikator penilaian, yaitu dari aspek siswa dapat berdiskusi dan kooperatif, siswa dapat menjelaskan hasil diskusi dengan bahasa yang sopan, siswa dapat menyelesaikan masalah atau problem solving dalam topik pembahasan, dan siswa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh teman ataupun guru dengan cermat dan tepat. Untuk hasil penilaian sendiri, kami membagi menjadi 3 indikator, yaitu ada aspek baik dengan scoring 3, cukup untuk
dengan scoring 2 dan kurang dengan scoring 1. Apabila peserta didik mendapatkan skor maksimal pada tiap indikator, yaitu mendapatkan baik pada 4 penilaian ini, maka skor maksimum yang didapat yaitu 12. Skor perolehan siswa atau SP pada nilai akhirnya nanti akan dikalkulasikan seperti berikut, yaitu SP 12 dikali 100. Apabila siswa tadi mendapatkan skor maksimum 12, maka 12 dibagi 12 dikali 100, maka akan mendapatkan skor 100. Itu sangat baik. Berikut kami tampilkan tabel penilaian dan scoring tes tertulis. Pada penilaian kali ini, tes tertulis akan memuat 2 jenis soal, yaitu soal pilihan ganda yang terdiri 20 soal yang memiliki jumlah skor maksimal 40. Jadi satu soal apabila bernilai benar akan dinilai 2, dan apabila bernilai salah akan dinilai 0. Untuk soal uraian terdiri dari 5 soal memiliki jumlah skor maksimal 60 dengan estimasi satu soal benar dinilai 12 dan satu soal salah akan dinilai 0. Pada tabel berikut kami tampilkan contoh siswa yang tuntas dalam pembelajaran maupun tidak tuntas. Untuk siswa bernama Lili mendapatkan skor benar pada pilihan ganda sejumlah 40 dengan estimasi jawaban benar sejumlah 20 soal, dan uraian mendapatkan skor maksimal 60 dengan estimasi benar menjawab 5 soal. Jadi perhitungan skor yang dapat Lili dapatkan pada pembelajaran kali ini yaitu 100, yaitu maksimal. Untuk peserta didik bernama Lulu mendapatkan hasil yang tidak tuntas, dalam arti Lulu mendapatkan skor benar pada pilihan ganda sejumlah 10 soal. Apabila dikalikan dengan bobot soal 2, maka yang dia dapatkan yaitu 20. Dan untuk uraian, Lulu menjawab benar sejumlah 3 soal dan dikalikan dengan bobot soal 12, maka yang Lulu dapatkan sejumlah 36. Apabila dijumlahkan, maka perhitungan skor Lulu yaitu sejumlah 56 dan dikategorikan tidak tuntas. Dikatakan tuntas atau tidaknya apabila peserta didik memperoleh nilai lebih dari 60 ke atas, itu 60 sampai 100, maka dapat dikatakan tuntas, dan apabila memperoleh 60 ke bawah maka dikatakan tidak tuntas. Penilaian atau proses asesmen yang digunakan dalam RPP kali ini memuat 2 jenis tes, yaitu tes berdasarkan performansi untuk menilai aspek sikap dan keterampilan, dan tes tertulis untuk menguji aspek keterampilan dinilai sudah cukup mewakili bagi kelompok kami untuk menganalisis atau untuk menilai indikator atau sikap-sikap yang ditunjukkan oleh anak SD dalam pembelajaran daring. Selanjutnya kami akan beranjak pada analisis hambatan dari akademi psikologi. Dalam proses belajar mengajar, terdapat beberapa kendala yang biasanya muncul, seperti peserta didik kurang bisa diajak untuk bekerja sama, baik dalam mengerjakan tugas maupun dalam sesi diskusi, sehingga menciptakan suasana kelas yang kurang interaktif dan nyaman. Lalu ada pula kendala seperti peserta didik kesulitan untuk beradaptasi di kelas, mungkin iklim kelasnya yang tidak sesuai ataupun dari masalah individunya sendiri. Dan ada pun kendala seperti peserta didik belum mencapai tingkat penguasaan materi yang telah disampaikan, sehingga diperlukan beberapa pendekatan atau syarat yang dapat dilakukan oleh tenaga pendidik sehingga peserta didik dapat melanjutkan ke pembelajaran berikutnya untuk mencapai ketuntasan belajar. Terkait beberapa permasalahan dan kendala-kendala yang telah dipaparkan sebelumnya, berikut saran yang dapat kami berikan untuk tenaga pengajar maupun untuk orang tua. Yang pertama, saran untuk tenaga pengajar dalam menghadapi kendala-kendala tersebut seperti dapat menganalisis terlebih dahulu seperti apa sih peserta didik yang bersangkutan ini, agar tahu bagaimana tingkah lakunya selama mengikuti pembelajaran, sehingga tenaga pengajar dapat menentukan bimbingan yang tepat dan sesuai untuk menghadapi peserta didik yang bermasalah tersebut. Lalu tenaga pengajar juga dapat memanfaatkan significant others
untuk digunakan sebagai aspek siapa saja yang harus terlibat dalam proses pemecahan masalah tersebut. Setelah itu, guru atau tenaga pengajar maupun sekolah dapat mengkomunikasikannya dengan orang tua untuk memberitahu apa aja sih kendala yang muncul pada peserta didik selama proses pembelajaran. Langkah selanjutnya, tenaga pengajar ataupun guru dapat mencoba lebih melibatkan peserta didik yang bermasalah tersebut dalam proses pembelajaran, seperti pendekatan dalam proses komunikasi seperti pas saat pembelajaran, seperti meminta pendapatnya mengenai materi yang telah disampaikan, kemudian meminta murid lain untuk mengapresiasinya dengan tepuk tangan maupun pujian untuk mengencourage peserta didik yang bermasalah agar lebih interaktif di dalam kelas. Hal tersebut dilakukan dengan harapan agar muncul keinginan untuk berpartisipasi dalam menciptakan suasana kelas yang lebih interaktif dan memunculkan perasaan diterima oleh lingkungan kelasnya, sehingga peserta pendidik yang dirasa memiliki kendala atau permasalahan tersebut dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan kelas. Lalu untuk menganalisis peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami materi, peserta didik dapat di-approach oleh guru dengan guru menanyakan kepada peserta didik bagian mana aja sih dari materi yang kurang dipahamin, sehingga guru dapat menjelaskan kembali nih kepada peserta didik agar lebih mengerti. Jadi guru dapat menjelaskan 2 kali apabila peserta didiknya kurang memahami bagian tersebut. Guru juga dapat memberikan kiat-kiat atau tips bagaimana cara memahami suatu materi dengan cepat agar lebih mudah dipahami. Bukan hanya membaca, namun kita dapat memahami makna atau materi yang telah disampaikan dengan baik, sehingga memori atau rekamannya dapat berjalan dan tersimpan lebih lama di long term memory. Selanjutnya, saran kedua yang dapat kami berikan kepada orang tua apabila anak mengalami kendala dalam proses pembelajaran, orang tua dapat senantiasa memperhatikan anak lebih dekat saat mengikuti pembelajaran daring dan dalam proses belajar sehari-harinya, dan orang tua diharapkan harus tanggap jika melihat sang anak mengalami kesulitan dalam hal memahami materi, dalam menyelesaikan pembelajaran, maupun dalam hal-hal yang lainnya. Jadi, peran orang tua dan orang-orang di sekitar peserta didik itu memberikan kontribusi yang besar untuk menyukseskan proses pembelajaran yang dilakukan peserta didik. Orang tua juga dapat memberikan dukungan secara emosional sehingga membantu kelancaran peserta didik dalam proses belajar dalam pembelajaran daring. Orang tua juga diharapkan harus komunikatif dengan peserta didik maupun dengan tenaga pengajar, sehingga orang tua tahu nih kesulitan apa yang dialami oleh anaknya melalui penjelasan dari guru maupun dari peserta didik sendiri, sehingga antara peserta didik, orang tua maupun tenaga pengajar dapat menciptakan komunikasi efektif untuk menanggulangi kendala-kendala yang terjadi. Adapun guru dalam hal ini dapat menyampaikan beberapa pencapaian peserta didik selama proses pembelajaran agar orang tua tahu sejauh mana anaknya dapat berkembang selama proses pembelajaran berlangsung. Apabila terdapat kendala, orang tua dapat langsung turun tangan dalam mengurangi kendala tersebut. Sekian dari pemaparan materi dari kelompok 8 mengenai rencana pembelajaran. Apabila terdapat kesalahan kata baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan, dan kami ucapkan terima kasih.